Pak, soal Pak Jokowi menyebut Bapak sebagai utusan untuk bertemu Pak Prabowo itu benar atau? Ya, memang saya sudah teleponan sama Pak Prabowo, bicara bertelepon. Ya kami kan teman. Ya udah, bicara baik-baik, bicara ketawa-ketawa. Ya, kita janjian mau ketemu. Ya, hari Minggu kemarin, tapi kemudian ada masalah teknis, beliau agak sakit flu, dan ya kita reschedule pertemuannya. Ya, nanti saya telepon lagi, kami kan bisa telepon-teleponan. Jadi orang Pak Prabowo kan orang baik, jadi nggak ada masalah. Ya kalau saya ya mau nyampaikan pesan aja sih. Pesan yang disampaikan seperti apa? Disampaikan kok nanya. Bicara di telepon itu apa? Iya, Ya bagus, kita ketawa-ketawa, ya nostalgia sedikit masa lalu. Tapi memang sebenarnya rencana itu sudah ada ya Pak, rencana pertemuan sudah sama-sama mengiyakan pada hari Minggu kemarin. Ya. Pak, apakah pertemuan ini untuk meredam suasana Pilpres? Ya Pak Prabowo kan orang baik, jadi saya hanya titip aja sebenarnya mau bilang ya jangan terlalu didengerin lah kalau pikiran-pikiran yang terlalu nggak jelas basisnya. Dan karena Pak Prabowo itu kan orang rasional juga. Jadi ada indikasi pembisik Prabowo ini ingin menjerumuskan Prabowo, Pak? Saya cerita kamu motong terus ya nggak jadi deh. Terima kasih. Concernnya sebenarnya seperti apa sih, Bung? Ya ada, kita kan bagaimanapun Pak Prabowo itu harus menjadi bagian dari sejarah Republik Indonesia. Karena Pak Prabowo itu kan seorang pemimpin juga, bisa aja beliau itu aset bangsa. Jadi beliau itu patriot juga, patriotismenya nggak bisa diungkiri, dan kepeduliannya pada Republik ini juga nggak bisa diungkiri. Jadi sebenarnya ya saya mau itu aja sebenarnya. Kalau yang lain-lain ya berkembang pembicaraan kami lah, karena yang saya kenal Pak Prabowo itu orang sangat rasional dan biasa diajak berpikir dengan jernih. Jadi bukan seorang pemimpin yang tidak bisa diajak berpikir. Nah, saya betul-betul memang ingin Pak Prabowo itu legasinya supaya diingat di Indonesia ini sebagai seorang pemimpin yang turut mematangkan demokrasi di Indonesia dan menghormati apapun yang diputuskan oleh KPU, dan juga kita semua menghormati demokrasi kita dan menghormati konstitusi kita. Kalau kita yang senior ini tidak menghormati lagi, lalu siapa? Itu saja. Jadi saya juga imbau kepada ya teman-teman atau tokoh-tokoh elit ya supaya jernih melihat juga, jangan emosional, karena kita tidak bisa bohongin, digital itu tidak bisa dibohongin. Jadi siapapun dia mengatakan begini begitu, at the end orang akan lihat data-data digital yang tidak bisa dibohongin. Dan kalian generasi kalian yang muda, adik-adik wartawan, kalian nanti akan meneruskan ini. Dan juga kalau saya membuat kebohongan, saya membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, itu juga akan diingat oleh generasi kamu, karena tidak akan bisa dihapus. Saya tidak bilang itu, artinya bukan beliau ya. Saya hanya sampaikan kepada ini sekarang bukan Pak Prabowo ya, kepada senior atau elit kita lah, supaya menahan diri berkomentar untuk hal-hal yang jelas. Seperti Presiden juga tidak ingin berkomentar. Presiden tadi kita rapat penuh mengenai anggaran belanja untuk 2020. Jadi jangan mengklaim kemenangan dulu gitu Pak. Ya saya tidak ingin terlalu jauh begitu ya, tapi saya pikir Pak Prabowo orang arif yang dia tahu apa yang harus dilakukan. Hanya saya titip saja orang-orang yang sekitarnya jangan memberikan informasi-informasi yang tidak benar. Saya kan kenal juga tokoh-tokoh yang di kelilingnya. Ya. Mungkin ketika di Banyak sekali kami ketawa-ketawa, saya bilang tadi ketawa-tawa. Ingat kita janjian mau makan, detailnya ya saya tanya kita makan apa gitu. Makanan Jepang lagi nggak? Ya itu kalau tadi jawabnya. Jadi saya bilang saya mau makan Jepang gitu. Ya kita janjian tadinya itu. Jadi janjiannya kapan? Tapi kami terus terang tidak ingin tadinya mendiskusin ke publik. Tapi karena sudah dibuka ya saya buka. Karena janjiannya tadi hanya kami berdua seperti waktu-waktu yang lalu. Pak Jokowi ada rencana? Ya belum, kita masih sibuk kerja saya kira. Ya. Pak ada jadwal ulang Pak? Ya kita harus karena saya berkawan sama dia. Pak, reschedule-nya berarti bulan ini? Minggu ini? Ya kalau bisa
Ya kapan aja. Kalau dia sehat ya besok. Kalau enggak hari ini mana aja. Pak Luhut, adakah sikap Pak Prabowo sendiri soal hasil ini Pak yang dikabari ke Bapak? Ya seperti saya katakan saya belum tahu. Saya belum ketemu bicara per telepon mengenai itu. Tapi saya kenal dia. Saya kenal Prabowo itu orang yang rasional, yang punya spirit patriot tinggi, seorang negarawan juga. Dia tidak akan pernah ingin menghancurkan negeri ini dengan keputusan yang keliru. Mungkin ada kesalahan pembisaan. KPU. Kamu nanya Siapapun yang menangnya nanti maju di depan istana. ya biasa saya kan ngobrol sama presiden ya ngobrol banyak juga. Tapi ada Tapi tadi pembicaraan fokusnya tentang pertemuan dengan Pak Prabowo itu. Iya Pak, soalnya belakang. Ya kalau saya dengan presiden kan banyak yang saya bicarain kan masa Prabowo aja. Ya mungkin itu Pak, karena kan belakangan Pak ketemunya tadi di depan. Nah ya selalu begitu kan saya sering begitu. Ya, awas kau jatuh nanti kamu ikut saya lagi.